Di sini katanya sebuah kubus yang panjang rusuknya masing-masing 8 desimeter itu dibagi jadi 8 kubus yang sama besarnya. Berapa desimeterkah jumlah panjang rusuk 8 kubus itu? Jadi ini ya, awalnya ada kubus yang panjang rusuknya nih ini 8 gitu kan ya, 8 desimeter semuanya. Kubus besar ini dibagi menjadi 8 kubus yang kecil. Karena kan dari 8 kemudian dibagi 8 kan. Nah, kita tulis dulu. Rusuk asal D gini. Asal itu sama dengan 8 desimeter. Berarti kan volume asalnya tuh volume awalnya itu adalah 8 pangkat 3 kan. 8 pangkat 3 desimeter pangkat 3. Nah, terus volume ini itu tuh dibagi jadi 8 kubus yang besarnya sama. Berarti kakak bisa tuliskan volume kubus kecilnya itu sama dengan 8 pangkat 3 tadi. Ini nggak usah diuraikan dulu ya. 8 pangkat 3 dibagi dengan 8. Karena dijadiin 8 kubus kecil. Berarti kan sama dengan, ini kan berarti sisa 8 pangkat 2 ya. Ini sama 8 pangkat 2. Sama dengan 64 desimeter pangkat 3. Nah, kita udah dapat volume rusuk yang kecil. Berarti rusuk dari kubus kecil itu tidak lain adalah berapa tuh? Akar pangkat 3 dari 64. Kan volume itu adalah pangkat 3 dari rusuk ya. Berarti rusuk itu akar pangkat 3 dari volume. Berarti akar pangkat 3 dari 64 akan ketemu sama dengan 4 desimeter. Nah, semoga sampai sini masih ngikutin ya. Oke. Nah, jadi ternyata kubus kecil itu panjang rusuknya adalah 4 desimeter. Satu kubus itu kan ada, satu kubus itu terdiri atas 12 rusuk. Satu rusuk untuk kubus kecil itu 4 desimeter panjangnya. Berarti untuk satu kubus kecil R-nya totalnya sama dengan 12 dikali 4. Sama dengan 48 desimeter. Panjang total rusuknya untuk satu kubus. Nah, yang ditanyakan jumlah panjang rusuk dari 8 kubus. Maka untuk 8 kubus kecil, R totalnya akan sama dengan berapa? Tadi 48 dikali 8. Sama dengan berapa? 384 desimeter. Gitu ya. Berarti untuk 8 kubus kecil, total atau jumlah panjang rusuknya itu adalah 384 desimeter. Berarti jawabannya yang E. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan bisa langsung open mic atau lewat chat. DM juga boleh, gitu ya. Kalau misalnya malu. Oke, kalau aman, semoga masih pada ngikutin nih. Kalau aman, kakak lanjut lagi. Nomor 10. Nah, ini seru nih.
Katanya segitiga BCD. Nah, jadi BCD ini itu tuh sama kaki. Ini juga ya udah ditandain ini. Dengan BC sama dengan DC. Jadi DC sama dengan BC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Nah, ini nih titik A. Ini P ya. Jika P 36 derajat, berarti ini tuh 36 derajat. Dan Q 50 derajat, berarti ini 50 derajat. Yang ditanyakan, hilang dia. Ini, berapa X? Oke ya. Oke, nomor 5 tadi ya. Oke, nomor 5 tadi. Oh ya, oke, sip, aman. Ntar ya. Ada yang minta ntar nomor 5 dibahas lagi. Sip. Nah, kita lihat. Yang ditanyakan berapa sih X-nya? Ingat gak jumlah total atau ini ya, kuncinya di sini nih. Total sudut dalam segitiga itu kan pasti 180 derajat. Ya kan ya, berarti segitiga BCD ini totalnya adalah 180 derajat sudutnya. Karena sudut Q itu 50 derajat, berarti untuk tahu sudut untuk tahu sudut B sama sudut D, ini kan pasti sama ya. Sudut di sini sama sudut di sini pasti sama karena dia sama kaki. Oke. Kakak sekarang mau cari sudut CBD. Sudut CBD berarti sudut CBD berarti sudut ini ya. Kakak mau cari berapa besar sudut ini? Besar sudut itu tidak lain adalah 180 derajat dikurang 50 derajat dibagi 2. Nah, kenapa dibagi 2? Karena ini pasti besarnya sama. Kan ya? Berarti 180 derajat dikurangi ini, itu besar dari kedua sudut di sini sama di sini. Jadi tinggal dibagi 2. Sama dengan, apa tuh? 130 derajat bagi 2 akan ketemu sama dengan 65 derajat. Oh, berarti di sini warna lain deh. Sebentar. Berarti di sini 65 derajat. Di sini juga 65 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang untuk cari tahu berapa sih sudut ini? Ini kan garis lurus ya. Kalau garis lurus kayak gini, berarti kan total sudut ini adalah 180 derajat. Gitu kan. Berarti, Kak mau cari sudut ABD. Sudut ABD, berarti sudut ABD ini ya, kakak mau cari ini sekarang. Sudut ABD itu adalah 180 derajat dikurang 65 derajat. Akan ketemu sama dengan 115 derajat. Oh, ternyata sudut ini, yang ini, sebentar ya, sudut yang ini adalah 115 derajat. Nah, berarti kan yang ditanyakan X ya. Ini berapa nih yang X? Nah, sekarang kita mudah nih nyari. Maka X derajat itu, atau gini deh, sudut X itu tidak lain adalah 180 derajat dikurang, nah ini 115, ini 36, berarti 115 tambah 36 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang, ini berapa nih? 151 ya derajat. Akan ketemu sudut X adalah 29 derajat. Ketemu. Hasilnya adalah 29 derajat. Berarti jawabannya B. Oke. Sampai di sini aman? Jadi udah nggak bingung ya kalau ditanyain sudut-sudut dalam dalam segitiga. Intinya kuncinya di sini nih.
total sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi kita tinggal nyari. Terus sudut yang kalau garis lurus gini ini kan berarti 180 derajat juga. Oke ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kamu mau tanya kalau iya ya. misalnya langsung pakai segitiga ACD bisa kan ya? ACD. ACD ya. ACD. Ini tahu 50 derajat, tapi di sudut D-nya gimana? Cara besarnya? 36 ditambah 65, Kak. Bisa nggak ya? Oh, yang ini ya, yang ABD ini nggak perlu dicari gini ya. Pas sudah tahu 65-nya. Iya, bisa-bisa. Jadi tetap nyari sudut dulu kan ya? Iya? Iya, Kak. Ya oke, sip. Iya, jadi nyari CBD dapat 65, dapat ini, dapat X-nya. Aman. Oke, thank you ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, oke, sekarang stretching dulu nih. Lumayan ya soal-soal yang kita bahas hari ini. Lumayan menguras otak. Oke, minum dulu yang mau minum. Di situ kita lanjut. Nah, oke. Sekarang nomor 11. Katanya dalam lingkaran besar itu ada dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar. Kayak gambar gini ya. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm, maka luas daerah yang diarsir itu berapa? Nah, berarti jari-jari lingkaran kecil tuh ini ya. Ini R. Kelihatan dari R. Berarti R itu adalah 2 cm. Nah, terus jari-jari lingkaran besar, itu kan adalah ini ya. Ini tidak lain adalah jari-jari lingkaran besar. Kita tandain R besar ya. R besar itu tidak lain adalah diameter dari jari-jari lingkaran diameter dari lingkaran kecil. Berarti 2 kali jari-jari lingkaran kecil. Berarti R besarnya itu adalah 4 cm. Yang ditanyakan berapa sih luas daerah yang diarsir. Ingat rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Berarti pakai bir. Luas yang diarsir itu sama dengan luas yang besar dikurang luas yang kecil. Tapi karena yang kecilnya ada 2, berarti ini dikali 2. Berarti akan ketemu ini adalah pi R besar kuadrat dikurang ini 2 pi R kecil kuadrat. Berarti akan ketemu pi dikali R besar adalah 4 kuadrat dikurang 2 pi dikali R kecil adalah 2 kuadrat. Berarti sama dengan 4 kuadrat adalah 16 pi dikurang 2 pangkat 24 kali 2 berarti 8 pi. Ketemu luas yang diarsir adalah 8 pi centimeter persegi. Oke. Ini enak ya soal kayak gini. Ketemu jawabannya berarti Charlie. Aman? Ada yang punya jawaban yang lain? Aman ya? Oke, lanjut. Nah ini. Katanya, jika X itu adalah luas persegi dengan panjang diagonalnya 20 cm. Berarti, ini persegi ya. Persegi. Diagonalnya ini.
Ini tuh 20 cm. Dan Y itu adalah luas lingkaran dengan panjang diameternya, ini lingkaran, terus diameternya adalah 10 akar 2. Berarti ininya 10 akar 2. Yang ditanyakan, pernyataan berikut yang benar yang mana? Terkait X sama Y. X itu luas persegi dan Y itu luas lingkaran. Berarti kita perlu cari berapa luas perseginya. Ini kan ini sisi gitu ya. Diagonalnya adalah 20 cm. Kalau kita pakai kalau kita pakai Pitagoras, berarti 20 kuadrat itu akan sama dengan sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Ya, 20 kuadrat berarti 400 sama dengan 2 sisi kuadrat. Berarti akan ketemu sisi kuadratnya adalah 400 per 2 sama dengan 200. Berarti sisinya adalah akar 200. Atau sama dengan, berarti S-nya adalah 10 akar 2. Ini panjang sisinya. Berarti dari sini kita bisa ngitung. Maka X itu kan adalah, mana tadi? X itu adalah luas persegi ya. Luas persegi berarti S pangkat 2. Berarti X sama dengan 10 akar 2 per pangkat 2. X sama dengan 10 akar 2 kali 10 akar 2. Berarti 10 pangkat 2 kan 100. Akar 2 pangkat 2, 2. Berarti ketemu X-nya adalah 200. Ini tandain dulu. Kita ketemu X itu 200. Sekarang kita tinggal cari Y-nya. Y-nya itu adalah luas lingkaran. D-nya kan adalah 10 akar 2. Berarti R-nya adalah D per 2 ya. Berarti sama dengan 5 akar 2. Berarti kita tinggal cari Y itu sama dengan, apa tadi rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat. Berarti Y adalah Pi dikali R kuadrat 5 akar 2 pangkat 2. Berarti Y sama dengan Pi dikali 5 pangkat 5, 25, dikali akar 2 pangkat akar 2 pangkat 2 ya. Akar 2 pangkat 2 berarti 2. Berarti Y adalah 25 kali 2 adalah 50 Pi. Nah, berarti kita ketemu mana? Berarti ketemu Y-nya adalah 50 Pi. Nah, kan tadi X adalah 200 dan Y adalah 50 Pi. Ini kakak bisa ubah gini aja. 200 itu adalah 50 dikali 4. Ini adalah 50 Pi itu 50 Pi itu 3,14 ya. Nah, di sini udah ketahuan kan? Yang dikali 4 sama satu lagi dikali 0,14. Berarti kita akan dapat X itu lebih besar dari Y. Itu jawabannya ada di opsi A. Gitu. Aman di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jawabannya sama, ada pendapat lain? Kalau enggak kita lanjut ya. Itu 7 menit lagi. Nah, katanya Pak Burhan itu punya sebidang tanah. Tanah tersebut seperempatnya dijual. Sepertiga dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan. Dan kini tanah Pak Burhan tersisa 500 meter persegi. Luas tanah Pak Burhan mula-mula itu berapa? Sini kita bisa misalin juga. Kita misalin dulu luas mula-mulanya itu adalah X gitu kan. Nah, yang dijual adalah seperempat X. Berarti sisanya adalah
X dikurang 1/4 X ya. Sama dengan, nah ini kan bisa 4/4 tuh. Berarti 3/4 X. Nah, diwakafkan itu 1/4 dari sisa ini. Berarti diwakafkan, yang diwakafkan adalah berapa? Oh, 1/3 ya. 1/3 dari sisanya diwakafkan. Berarti 1/3 dari 3/4 X. Berarti kan ini bisa coret-coret, ketemu yang diwakafkan ternyata 1/4 X. Itu kan ya. Maka sisanya akan sama dengan 3/4 X dikurang 1/4 X. Sama dengan 2/4 X. Atau bisa disederhanakan jadi 1/2 X. Nah, katanya tanahnya kini tersisa 500 meter persegi. Kan yang ditanyakan X itu berapa kan? Nah, dari sini kita lihat. Setengah X itu adalah 500 meter persegi. Berarti X sama dengan 2 kali 500 ya. X sama dengan berarti 1000 meter persegi. Nah, kita ketemu jawabannya yang Bravo. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Kalau aman, kita coba lanjut lagi ya. Habis itu mungkin terakhir kita ke nomor 5 tadi ada yang minta. Oke. Jadi, P itu adalah kecepatan rata-rata perjalanan dari kota A ke kota B dan kembali lagi ke kota A. Di mana kecepatan dari kota A ke B itu 40 km per jam. Tulis dulu. VAB itu adalah 40 km per jam. Kemudian, Kemudian kembalinya ke kota A, kemudian kembali ke kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi kan dia dari A ke B, terus dari B ke A lagi. Berarti V dari B ke A itu adalah 60 km per jam nih. Yang ditanyakan hubungan P sama Q. Nah, jarak kota A ke B berarti jadi oke. T dari A ke B itu ditempuh dengan VAB SAB dibagi VAB sama dengan 120 dibagi 40. Berarti ketemu 3 jam ya. Nah, sedangkan T dari B ke A itu berarti adalah SAB dibagi VBA sama dengan 120 per 60. Berarti adalah 2 jam. Berarti total waktu totalnya yang ditempuh adalah 3 tambah 2. Berarti sama dengan 5 jam. Nah, jarak total yang ditempuh kan dari A ke B 120 km. Balik lagi dari B ke A, berarti 120 tambah 120 ya. Berarti sama dengan 240 km. Yang ditanyakan, P itu adalah V rata-rata. Berarti sama dengan 240 dibagi 5. Yaitu adalah 48 km per jam. Sementara Q itu adalah sama dengan 50 km per jam. Dari sini kita bisa lihat hubungan P dan Q adalah Q itu lebih besar dari P. Jadi jawabannya ada yang di opsi B. Nah,
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, kalau aman, kakak coba balik ke ini ya, ke nomor 5 dulu. Mungkin untuk nomor selanjutnya bisa bisa dikerjakan sendiri. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti kita bisa diskusi mungkin di pertemuan berikutnya atau kapan gitu kan, saya bisa nanyain lagi. Nah, kakak bahas dikit aja sebelum waktunya habis untuk nomor 5, tadi ada yang request. Nah, jadi yang nomor 5 ini kan yang ditanyakan berapa sih panjang NP. Nah, dari sini kan MNOP ini persegi ya, persegi panjang yang ada dalam seperempat lingkaran. Jadi kita misalkan R itu adalah jari-jari lingkaran nih. R itu jari-jari lingkaran. Berarti jari-jari lingkaran ini adalah 7 tambah 12 gitu kan. Ini adalah jari-jari lingkaran, ini juga jari-jari lingkaran. Berarti jari-jari lingkarannya adalah 19 cm. Nah, kalau ditarik garis dari O ke M, ini juga tidak lain adalah jari-jari lingkaran yang panjangnya 19 cm. Sementara OM ini adalah diagonal dari si persegi panjangnya. Berarti besarnya OM ini sama dengan besarnya NP, yaitu sama-sama 19 cm. Makanya kita ketemu NP itu adalah 19 cm juga. Seperti itu. Oke, semoga ini ya. Semoga tadi diikutin ya. Yang nomor 5-nya penjelasan singkatnya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau didiskusikan lagi, mungkin kita bisa cukupkan dulu. Kakak bisa kembalikan ke Kak Sunyo. Makasih banyak atas perhatiannya. Semangat belajar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana nih? Mudah-mudahan ya menambah manfaat ya buat persiapan nanti dalam penguasaan penalaran matematik. Jadi di penalaran matematik itu emang ada yang memang agak susah, ada juga yang kayak gampang ya. Ya Kadila ya, kayak tadi yang nomor 5 sebetulnya kan ngecoh-ngecoh gitu ya. Jadi kan dia ngitung jari-jari kan mau dari titik pusat ke garis keliling kan semuanya jari-jari kan. Nah ternyata di situ hanya ngitung itu doang ya, jadi nggak ribet banget, hanya gitu doang padahal. Jadi seolah-olah susah padahal kalau kita coba itu ya gampang ya. Jadi memang harus banyak berlatih biar nanti kalau nemu kasus yang banyak bisa tahu oh ternyata ini hanya kita udah mikir yang gimana padahal penyelesaiannya gampang. Tapi ada juga sih yang emang memerlukan ketelitian dan perhitungan yang lumayan panjang juga ada. Cuman makin banyak berlatih, makin kuat kitanya nanti dalam hal penguasaan di penalaran matematik ini ya. Ada yang mau tanyakan teman-teman? 11 nih semua. Nanti PPT dikasih Kak Adila jawabannya tadi? Iya, dikasih. Nanti kita kasih ya melalui KU mungkin nanti ya, sama kakak nanti diberikan ke KU, boleh di-share nanti sama KU-nya buat di-download nanti untuk PPT-nya. Gimana nih? Nggak ada yang mau nanya beneran? Nggak ada? Ini pada langsung karena rabur ini Kak Adila nih. Tinggal 27 lagi. Boleh nanti ditanyanya mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang lebih bisa dipersiapkan lagi ya, karena emang harus mau mencoba, betul ya kata Kadila, harus mau mencoba. Oke Kadila, makasih banyak untuk dari pagi menjelang siang ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kita semua. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman semua nih, pas 12 para pejuang PTN, Kadila juga, Bapak Eko sebagai operator di sana. Semuanya terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.